A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Alhamdulillah, assalamualaikum rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Kita bisa ketemu lagi ya dalam kajian ringan kita, ngobrol santai kita seputar Quran, seputar tafsir, seputar hadis dan Islam pada umumnya ya. Nah, rekan-rekan sekalian, sudah saya ceritakan seputar al-jin, seputar asyaiton atau syayatin ya. Kali ini saya ingin bercerita selanjutnya tentang satu hal lagi yang terkait dengan tema kita kali ini ya, yaitu kata iblis ya. Sering kita itu mendengar ya istilah iblis ini ya. Nah, rekan-rekan sekalian, ternyata kalau kita buka Al-Qur'an surat 18, surat Al-Kahfi ayat 80 ya. Di situ jelas Allah menyebutkan bahwasanya iblis itu ternyata dari jin. Ya. Iblis itu ternyata dari jin ya. Mari kita buka ayatnya ya supaya jelas ya. Ini di sini ada mushafnya, saya bacakan surat 18 ayat 50 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya min duni wa hum lakum adu bi'salil zalimina badalan. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin. Maka dia mendurhakai perintah Tuhannya. Pantaskah kamu menjadikan dia dan keturunannya sebagai pemimpin selain aku, padahal mereka adalah musuhmu? Sangat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang yang zalim. Nah, rekan-rekan sekalian, di sini ada redaksi kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi. Jadi iblis itu minal jinni ya. Dia itu dari jin. Gitu toh sebenarnya redaksinya itu ya. Meskipun tadi menurut terjemahannya itu diartikan golongan jin ya. Yang jelas wa idz qala rabbuka lil malaikati usjudu li Adam fasajadu illa iblis ya, kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Jadi iblis itu memang dari jin ya. Di sini kita bisa melihat dua kemungkinan atau dua sudut pandang ketika Allah menyatakan bahwasanya iblis itu dari jin ya. Yang pertama, kita sudah tahu bahwasanya jin itu dari sisi gelombang. Kita melihat dari sisi gelombang bahwasanya jin itu adalah energi gitu ya. Mulai dari materi penyusun api itu kita telisik sampai energi, bahkan sampai informasi ya rekan-rekan sekalian. Nah, informasi itu tentu itu sudah inherent di dalam segala yang ada di alam semesta ini, termasuk informasi di dalam energi ya. Informasi di dalam ruang, informasi di dalam waktu, informasi di dalam materi, dan informasi di dalam energi ya. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ketika Allah telah menyatakan kun, jadilah, itu adalah variabel informasi. Kemudian dia menjadi itu karena kena variabel informasinya Allah, sehingga informasi itu juga masuk di dalam energi itu ya. Sama misalkan kita ibaratkan itu kata-kata. Kata-kata itu masih materi, masih bisa dilihat, ya kan? Kemudian kata-kata membentuk kalimat. Kalimat pun masih materi gitu. Tetapi ketika kata-kata atau kalimat itu telah membentuk sebuah makna, lah itu dia. Itu adalah energi, ya. Di dalam kata-kata ada energinya, di dalam makna ada informasinya. Ya, jadi tiba-tiba muncul di situ energi. Apa itu energi? Ingat, jadi kekuatan yang bisa mendorong ya ataupun menolak, itulah energi. Jadi kata-kata yang menggugah misalkan
atau ilmu pengetahuan, misalkan informasi, itu sama saja yang teoritis itu akan membuat orang tahu, sehingga ketika tahu dia menjadi waspada dan menjadi hati-hati. Orang yang nggak hati-hati itu orang yang nggak tahu, ya. Mana bisa orang hati-hati kalau nggak tahu itu ular, itu ikat pinggang misalkan, nggak hati-hati, ular dipegang aja karena dia nggak ngerti bedanya ular, bedanya dengan ikat pinggang. Nanti ular dikira ikat pinggang. Jadi kecerobohan itu karena ketidakhati-hatian karena ketidaktahuan. Ya, orang yang tidak hati-hati ceroboh itu adalah orang yang tidak tahu. Orang yang hati-hati itu adalah memang orang yang tahu gitu. Sehingga informasi itu pun bisa mencegah orang itu, ya kan? Atau mendorong ilmu yang bermanfaat, tips misalkan, kata-kata yang menggugah. Itu ada daya dorong itu. Padahal ingat sekali lagi tadi kata-kata dan kalimat itu materi. Tiba-tiba di balik kata-kata dan kalimat itu memunculkan energi yang bisa mendorong dan menahan seseorang. Oke, kembali kepada iblis tadi rekan-rekan sekalian ya. Jelas sekali itu ditinjau dari sisi gelombang. Jadi bisa jadi iblis itu adalah energi, ya, bahkan informasi itu. Jadi energi yang kena informasi. Sampai di tingkat itu, di tingkat kuantum dan seluler. Ataupun memang bisa jadi dari sudut iblis itu dari golongan jin, yakni manusia jin. Ya, bisa jadi itu. Atau manusia jin yang punya karakteristik tertentu yang kena sifat-sifat iblis. Nah, sekarang kita akan memperdalam apa itu sebenarnya iblis dari sisi kosakatanya, ya. Dari kata balasa, ya, atau dari kata ablasa, al-iblas, ya. Al-iblas itu artinya adalah kesedihan yang sangat sedih yang kemudian melahirkan kesengsaraan, kepayahan, kesusahan, itulah namanya al-iblas. Ya, sekali lagi, al-iblas itu adalah kesedihan yang membuat orang sengsara, ya. Jadi kesedihan. Bisa jadi juga artinya adalah putus asa. Al-iblas itu bisa jadi ablasa yublisu iblas atau al-iblas, bisa juga itu artinya adalah putus asa. Misalkan kalau kita baca di surat 30, surat Ar-Rum ayat 12 dan 49, dan coba juga surat Al-An'am surat 6 insyaallah ayat 44, ya. Di situ ada redaksi al-mublisun, yublisu, ya, la mublisin gitu. Itu mereka orang-orang yang berdosa itu berputus asa, ya. Jadi berputus asa artinya itu. Bisa juga al-iblas, ya, itu artinya juga berarti berputus asa rekan-rekan sekalian. Nah, kalau ada seorang laki-laki, ya, yang kemudian berdiskusi, yang kemudian kehabisan kata-kata, putus idenya, putus argumentasinya, itu juga bisa disebut dengan ablasa ar-rajul. Ya, ablasa ar-rajul. Jadi laki-laki yang berputus asa, yang putus argumentasinya, yang putus idenya juga bisa disebut ablasa ar-rajul. Ya. Kalau sampean tahu unta atau ya unta lah ya, atau binatang yang lain ya, ketika dia diterkam oleh binatang buas, kemudian tidak bisa lepas dari terkaman itu, ya, maka unta yang tidak bisa lepas dari terkaman binatang buas tadi disebut dengan ablasat an-naqah, ablasat an-naqatu. Jadi berputus asa sudah karena tidak bisa lepas dari cengkeraman binatang buas itu. Ya. Jadi dari sisi itu juga artinya berputus asa atau putus asa, ya. Ablasa min rahmatillah, redaksi misalkan ablasa min rahmatillah, yaitu berputus asa dari rahmat Allah, ya. Berputus asa dari rahmat Allah itu juga disebut dengan ablasa min rahmatillah, ya. Nah, rekan-rekan sekalian, itu dari sisi makna itu ya. Ada juga yang berpendapat bahwasanya yang saya sebut dengan ablasa yublisu iblasan atau al-iblas tadi itu, dari kata balasa tadi itu, ada juga yang mengatakan al-iblis, iblis itu
asalnya kata yang ghairu munsharif, kata yang tidak bisa diotak-atik secara tasrif tadi, fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dzaka itu enggak bisa seperti itu. Atau af'ala ablasa yublisu iblasan fa huwa mublisun wa dzaka mublasun, ya ablis. Itu enggak bisa ditasrif seperti itu. Ghairu munsharif namanya. Ada berpendapat bahwasanya iblis itu dari kata yang ghairu munsharif, dia asli atau dari bahasa asing. Ada yang mengatakan iblis itu berasal dari bahasa asing, ya, di luar Arab maksudnya. Memang rekan-rekan sekalian, ya, orang Persia itu ketika mereka menyebut permadani atau karpet dari bulu, karpet dari bulu, ya, atau permadani dari bulu. Orang-orang Persia itu, ya, orang Persia itu sekarang Iran itu, ya, itu menyebut permadani dari bulu itu dengan istilah albalas, ya, albalas. Jadi albalas itu adalah permadani atau karpet yang terbuat dari bulu, ya. Orang-orang Persia itu, kata Persia ditemukan di kata Persia, orang-orang Persia menyebutnya dengan albalas. Nah, orang-orang Madinah sendiri, ya, orang-orang Madinah sendiri itu menyebut karpet atau permadani dari bulu tadi dengan balasan, ya. Balasan itu adalah karpet atau permadani dari bulu yang oleh orang-orang Persia disebut dengan al-balas tadi. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, secara bahasa kita bisa simpulkan bahwasanya saya review sekali lagi bahwasanya oleh surat 18 ayat 50 tadi, ya, bahwasanya iblis itu dari jin, ya. Ketika Allah mengatakan iblis dari jin itu bisa dua tinjauannya. Yang pertama, iblis itu adalah energi, ya, adalah energi gelombang, ya, energi, ya. Itu dari sisi itu. Bisa juga yang kedua, iblis itu berarti minal jinni, dari sekelompok jin, yaitu jin khilaful ins kemarin, yaitu bangsa manusia yang memiliki sifat-sifat yang berbeda dengan al-ins. Berarti kalau dikatakan jin dari iblis dari jin, maksudnya iblis dari manusia jin, manusia yang memiliki sifat-sifat jin dari kelompok itu. Bisa dari sisi itu. Atau iblis itu ditinjau dari sisi bahasa, dia yang pertama berarti kesedihan yang amat sangat, gitu ya. Kesedihan yang amat sangat yang kemudian melahirkan kesengsaraan, ya, melahirkan kepayahan, kesengsaraan pada seseorang yang kesedihan yang terlalu itu. Atau juga iblis itu berarti putus asa, ya, ablasa yublisu, al-iblas itu sesuatu yang putus asa, ya. Orang-orang yang sudah berputus asa tadi itu, yang orang berputus asa itu udah nggak punya harapan, itu sudah mentok, gitu ya. Itu ablasa min rahmatillah, misalkan dia adalah orang-orang yang berputus asa dari rahmat Allah, ya. Itu rekan-rekan sekalian dulu secara bahasa dan secara substansi dasar dulu, bahwasanya jin itu dari iblis itu dari jin, kemudian iblis ditinjau dari sisi bahasanya. Pada kali ini saya ingin cerita tentang itu dulu. Insyaallah berikutnya akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih atas segala perhatian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.